Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sehat dan tetaplah kita bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita di bumi ini. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat menjadi pelaku firman, menikmati segala berkat rohani dan berkat jasmani yang disediakan bagi kita. Di tengah kesulitan, tantangan, ancaman, maupun juga segala kesempatan yang baik, kita bersyukur dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Sekalipun kita sadar bahwa kita lemah, kita kurang, kita terbatas, dan banyak sekali hal-hal yang tidak layak dalam hidup kita, tetapi anugerah Tuhan cukup bagi kita. Hari ini kita kembali akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari video-video sebelumnya ke video saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan, hikmat, dan bijaksana dari Allah kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman. Kiranya kami menjadi orang-orang yang sungguh menyaksikan pengajaran-Mu dan sungguh menikmati hidup yang diperbaharui oleh Roh-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca meresap di hati kami, dan Roh Kudus memberikan pengertian agar kami menjadi pelaku firman. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu. Mampukan, sertai, pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang terbatas yang menyampaikan dan mengulas firman-Mu, maupun kami yang mendengarkannya bersama-sama bertumbuh. Berkati kami sekalian ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het, apa gunanya aku hidup lagi? Selanjutnya saya akan membaca bagian yang penting untuk kita pahami dari pasal 28, kitab Kejadian ini, ayat 1 sampai 9. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergi kepada Aram ke rumah Betuel ayah ibumu dan ambil dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, anak adik Nebayot. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini dan menjadi pelaku firman ini dalam kehidupan kekinian kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, hal yang paling tidak mudah kita lakukan adalah ketika kita mengetahui dampak dari perbuatan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun demikian, tetap rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, tidak pernah gagal,
oleh karena kegagalan kita. Walaupun Esau begitu dendam dan benci, dan Ishak tertipu, tetapi Yakub tetap diberkati oleh Tuhan, dan Ishak memberkati Yakub. Dan ketika Esau berencana ingin membunuh atau menganiaya atau ingin melenyapkan Yakub, Ribka ibunya mengetahuinya, dan segera akal yang disampaikan, pikiran yang disampaikan oleh ibunya ialah kepada Yakub ialah pergi ke rumah keluarga daripada Ribka, yaitu ke Laban, ke rumah Laban. Mengapa ini penting? Karena ternyata memang skenario, sutradara, arah pemikiran dari Ribka itu sungguh mengontrol, mengarahkan, membimbing daripada Yakub. Ribka sungguh memahami langkah demi langkah strategi yang baik. Dan yang menarik dan memperhatikan dari teks ini adalah hal apa yang dapat menjadi kunci, menjadi hal perlu penting untuk dapat ditunjukkan kepada Ishak suaminya. Hal apa yang menjadikan Yakub mendapatkan berkat yang seharusnya dimengerti oleh Esau, yaitu pernikahan sesuai dengan kemauan Ishak dan Ribka. Pernikahan seperti apa? Seperti Abraham mengendaki Ishak menikah dengan Ribka karena Ribka bukan dari orang-orang Kanaan, bukan dari etnis orang Het. Demikian juga Ishak dan Ribka di dalam hatinya mengingini agar anak-anaknya menikah dengan keturunan dari keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Ribka di tanah Ur, di tanah Haran, di tempat di mana keluarga ini bisa mengenal Tuhan Allah. Dan itu momen paling penting untuk mengubah atau memberikan arah perspektif yang baru. Bahkan ini menjadi tempelat bagi Esau yang tadinya ingin membunuh atau menganiaya atau menyingkirkan Yakub. Setelah dia sadar bahwa Ishak memberkati Yakub untuk mencari jodoh dari orang-orang keturunan dari keluarga Abraham, Ishak, yaitu Laban dan keluarganya, dan dari sana Yakub akan mendapatkan pasangan bukan dari orang-orang Kanaan atau orang Het. Ini yang menjadi hal yang sangat penting, dan ternyata itulah yang membuat kesadaran Esau semakin jelas bahwa dirinya bukan pewaris covenant yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak. Esau yang mau membunuh Yakub, Ribka meminta Yakub pergi ke Haran ke rumah Laban, walaupun ini sangat sulit bagi Ribka karena 20 tahun nanti ia tidak bertemu lagi. Dan di sana ia akan berbeda karakternya dan bagaimana Tuhan membentuk Yakub di Haran. Dan kita melihat bagaimana Ribka mengalami keterhilangan. Ternyata Ribka juga mengasihi Esau. Dan ternyata juga Ribka memahami tentang cintanya Ishak terhadap Yakub. Ini yang membuat ia mengalami keterhilangan. Satu pihak, Yakub akan pergi meninggalkannya entah kapan kembali. Di pihak lain, Ishak akan menuju kepada dunia orang mati, ke tempat di mana perhentian sementara. Di sisi lain, Esau sangat tidak disukai dalam hal pernikahan keluarganya karena ia menikah dengan orang-orang Het, dan ini membuat keterhilangan. Yang tadinya harmonis, yang tadinya mengalami sebuah perancangan yang baik, tidak ada persoalan ini, tetapi kenyataannya satu langkah demi langkah yang berikutnya Tuhan mengarahkan untuk Ribka mengambil satu tindakan yang memisahkan dirinya dengan Yakub, dan Yakub bersedia melakukannya, dan saat yang sama Ishak memberkati Yakub. Saat yang sama Esau menyadari bahwa Yakub sudah diterima dan diberkati oleh Ishak melalui pernikahan atau rencana pernikahannya dengan keturunan dari Ribka atau Ishak atau keluarga Abraham. Dan ini hal yang perlu untuk kita pelajari.
Apa yang perlu kita pelajari? Kita merencanakan, Tuhan yang menentukan arahnya. Kita yang membuat strategi, tapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah apa yang tepat kita butuhkan. Kita merasa cukup apa yang kita sudah atur, tapi Tuhan mengatur jauh melampaui batas-batas yang kita mengerti. Tuhan lebih memahami diri kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita memahami Yakub akhirnya diberkati oleh Ishak dengan kerelaan, dengan kesungguhan untuk menikah dan jauh tinggal di Haran, dan bagaimana mungkin Ribka memahami bahwa ia mengalami keterhilangan dan kesendirian. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tapi apa yang kita tuai itu sesuai dengan taburan kita. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tapi tidak selamanya kalau kita menabur yang baik akan mengalami kemudahan mendapatkan yang baik. Ada kalanya kita tidak mendapatkan itu sesegera mungkin, bahkan kita harus melewati kepahitan, kesulitan, dan penderitaan. Demikian juga apa yang mungkin kita tabur yang buruk, Tuhan dapat membelokkan hati kita untuk kembali kepadanya dengan caranya, dengan jalannya. Ishak yang tadinya hanya mau memberkati Esau, sekarang dengan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam peristiwa-peristiwa pada diri Yakub, ia akhirnya juga memberkati Yakub untuk berangkat dan menyatakan suatu kalimat yang cukup indah. Dikatakan, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang Tuhan sudah rancang tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan telah atur sedemikian rupa, Tuhan akan terus menuntun dan mengarahkan kita ke sana. Demikian Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Kita akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran, kita akan diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun kerikil, kesusahan, walaupun angin, badai, penderitaan, ataupun apapun yang mungkin kita hadapi, kita harus lewati itu dengan permohonan pertolongan Tuhan. Dan tentu kita berharap kekuatan, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan menghadapi itu. Dan itu yang didoakan, disampaikan oleh Ishak kepada Yakub, sehingga Yakub dengan sungguh-sungguh menikmati berkat dan mendapatkan itu menjadi modal dirinya untuk melangkah ke negeri Haran, mendapatkan jodoh di sana, sekalipun apa yang akan terjadi di sana, Yakub tidak pernah menduga dan menyangkanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbeda dengan Esau yang akhirnya apa yang dilakukan Esau selama ini, dia kira, dia sangka itu sudah yang terbaik untuk ayah dan ibunya. Ternyata perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang Het itu ternyata telah melukai ibunya dan ayahnya. Dan ini yang membuat Esau sadar bahwa ia tidak hidup dalam kehendak dan kemauan Tuhan, tetapi ia mau menjalankan segala sesuatu menurut rancangan dia, strateginya, dan apa yang diharapkan. Ini perbedaan prinsip yang mendasar. Hal penting dalam menjalankan kehidupan masa depan, Yakub tunduk kepada perintah ayahnya. Hal penting apa yang dikatakan oleh ibunya, Yakub mengikutinya dengan segala kepolosannya. Sementara Esau melakukan segala sesuatu menurut kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya, kegagahannya. Tapi dia tidak sadar, tidak mengerti bahwa hal-hal yang seperti itu tidak diperkenan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus melihat dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan mengendaki kita untuk menjadi orang yang patuh kepada kehendak Allah, yang mau mendengar prinsip-prinsip yang praktis dalam kehidupan kita, terlebih kita yang hidup di dalam dunia ini dan di dalam keberlanjutan keluarga kita. Kita harus menyatakan bahwa anak keturunan kita haruslah mengambil jodoh, mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seiman, yang sejalan dengan kemauan Tuhan,
dan itulah yang menyenangkan hati orang tua yang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya anak-anak yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dan itu dapat melukai hati orang tua dan dapat membuat orang tua bersedih hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, didiklah anak-anak kita dengan prinsip kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakannya untuk dapat melangkah dengan tepat sehingga tidak melakukan hal-hal menurut caranya, strateginya, dan kehidupannya sendiri. Andalkan Tuhan, berharap kepada covenant-Nya yang telah dinyatakannya, dan pastilah Tuhan yang berjanji, kepada janjinya lah kita menaati Dia, dan kita menikmati janjinya. Demikian kita hari ini. Kalau kita mempunyai keturunan, atau punya teman, punya saudara, atau diri kita sendiri, sedang berjalan di dalam menjalani kehidupan, perhatikan apakah itu perintah Tuhan, apakah itu prinsip yang benar, yang adil, yang suci. Jika iya, lakukan dengan tulus walaupun sulit. Tapi kalau itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, jauhkan, tinggalkan walaupun itu mudah diraih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berjuang menjadi saksi yang benar, dan kita menyatakan kebaikan dan keadilan Tuhan dalam keseharian kita. Jadilah orang-orang yang patuh kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengertinya, dan kiranya Roh Kudus memberkati setiap langkah-langkah kami, untuk kami mendapatkan pengertian kebenaran, untuk kami meninggikan Kristus, dan di dalam Kristus kami meninggikan dan memuliakan Allah Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa yang mengasihi kami dengan belas kasihan-Mu, agar kami patuh kepadamu dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.